Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 bersama saya Iis Masruro dan rekan saya Ibu Nurseri Eka Hayati. Di mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD ini, kami akan mempresentasikan modul 5 yang berjudul Profil Kurikulum Sekolah Dasar. Dan di kegiatan belajar 1 ini, saya Iis Masruro akan mempresentasikan kegiatan belajar 1, yaitu perkembangan kurikulum sekolah dasar sampai dengan tahun 1975. Profil kurikulum sekolah dasar. Perkembangan kurikulum pada tingkat persekolahan secara nasional tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teknologi di tanah air dari dulu sampai sekarang. Sekolah atau lembaga pendidikan di Indonesia telah ada sejak lama, sejak zaman kolonial Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berada pada babak baru, salah satunya dalam bidang pendidikan yang mendapat perhatian dan menunjukkan perkembangannya tersendiri. Pada kesempatan kali ini, modul 5 akan membahas 2 poin penting dalam sejarah kurikulum dunia pendidikan. Di antaranya yang pertama, menjelaskan profil kurikulum sekolah dasar di Indonesia sebelum tahun 1968 sampai dengan 1975. Yang kedua, menjelaskan profil kurikulum sekolah dasar di Indonesia sebelum tahun 1984 sampai dengan 2004. Profil kurikulum SD sebelum tahun 1968. Pada abad ini, pendidikan dikuasai oleh orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia seperti Portugis dan Belanda. Lembaga yang didirikan oleh lembaga keagamaan, terutama agama Hindu dan Buddha, tentu saja mata pelajaran yang diajarkannya lebih berorientasi kepada pengembangan agama tersebut. Pada awalnya, orang-orang Eropa tidak begitu memperhatikan pendidikan karena kedatangannya hanya untuk berdagang dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Perkembangan berikutnya, orang Eropa memiliki misi, yaitu menyebarluaskan agamanya. Pada abad 17, mulailah berdiri lembaga pendidikan yang bertujuan menyebarkan agama Kristen. Adanya kebutuhan akan pegawai rendahan yang pandai menulis dan membaca dalam rangka mengembangkan usahanya mendorong Belanda atau company untuk membuka sekolah-sekolah yang bertujuan agar murid-muridnya dapat dipekerjakan untuk kepentingan mereka. Pada awal abad 20 muncul revolusi sosial dan industri di Eropa yang mempengaruhi pada perluasan sekolah bagi putra-putri Indonesia. Sesuai dengan adanya Undang-Undang Hindia Belanda yang menggolongkan jenis penduduk menjadi 3 golongan, yaitu Eropa Timur, asing, dan bumi putra, maka dibagi pula dengan 3 jenis sekolah rendah bagi ketiga jenis penduduk tersebut, diantaranya kurikulum ILS, kurikulum HCS, dan kurikulum HIS. Pada masa penjajahan Jepang, semua jenis sekolah rendah yang bermacam-macam tingkatannya dihapus sama sekali, dan segala pelajaran yang berbau Belanda dihapuskan. Jadi, tinggallah sekolah rendah untuk bangsa Indonesia, yaitu sekolah rakyat yang disebut Kokumin-gakko, yang lama belajarnya yaitu selama 6 tahun. Pada masa kemerdekaan, Undang-Undang 1945 dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada tahun 1952, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Kementerian PP&K menerbitkan buku pedoman kurikulum SD yang diberi nama Rencana Pembelajaran Terurai, yang berfungsi membimbing para guru dalam kegiatan mengajar di sekolah dasar. Sebagai langkah perbaikan dari kurikulum yang berlaku sejak tahun 1952, Direktorat Pendidikan Dasar atau Prasekolah Departemen PP&K pada tahun 1964 memberikan buku pedoman kurikulum baru yang diberi nama Rencana Pendidikan. Dasar pendidikan adalah Pancasila dan Manipol Usdek dengan tujuan pendidikan membentuk manusia Pancasila dengan sifat-sifat yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1960. Sistem rencana pendidikan pada saat itu dikenal dengan sistem Pancawardhana atau 5 aspek pengembangan, yaitu
perkembangan moral, perkembangan inteligasi, perkembangan emosional artistik, perkembangan keprigelan, dan perkembangan jasmaniah. Rencana pendidikan SD pada tahun 1964 membedakan dua macam struktur program. Yang pertama, untuk sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa daerah dari kelas 1 sampai 3, dan yang kedua, untuk sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa Indonesia dari kelas 1. Ya, bisa dilihat di tabel 5.1 ini adalah struktur program rencana pendidikan SD 1964. Ini untuk sekolah yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa daerah, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan ini tabel 5.2 struktur program rencana pendidikan SD tahun 1964 bagi sekolah yang menggunakan bahasa pengantarnya yaitu bahasa Indonesia dari kelas 1. Profil kurikulum SD tahun 1968. Pada tahun 1965 terjadi gerakan 30 September atau G30S yang menandakan berakhirnya pemerintahan Orde Lama. Peristiwa tersebut banyak berpengaruh pada tatanan politik, ekonomi, dan sosial, termasuk juga dunia pendidikan. Terjadi beberapa perubahan pedoman kurikulum pada tahun 1968 yang diberi nama kurikulum SD sebagai pengganti rencana pendidikan TK dan SD. Unsur yang terdapat dalam kurikulum SD tahun 1968 yaitu yang pertama, dasar, tujuan, dan asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional Pancasila di SD. Yang kedua, struktur program atau kerangka kurikulum SD. Yang ketiga, bahan pendidikan atau garis besar program pengajaran. Yang keempat, program evaluasi atau pengisian dan penggunaan buku raport SD. Perubahan pokok terdapat pada rumusan tujuan pendidikan yang didasarkan pada falsafah negara Pancasila. Ketetapan MPRS nomor 27 /MPRS /1966 bab 2 pasal 2. Tujuan pendidikan nasional ialah membentuk manusia Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Penerbitan Kurikulum Sekolah Dasar tahun 1968 merupakan suatu peralihan menuju integritas kurikulum mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Kurikulum SD tahun 1968 tersebut terbagi ke dalam 3 kelompok besar, diantaranya yang pertama kelompok pembinaan jiwa Pancasila, yang kedua kelompok pembinaan pengetahuan dasar, yang ketiga kelompok pembinaan kecakapan khusus. Struktur kurikulum SD tahun 1968 masih mempertahankan dua macam standar program, yaitu untuk sekolah-sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa daerah dari kelas 1 sampai kelas 3 dan untuk sekolah-sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa Indonesia dari kelas 1. Seperti yang kita lihat di tabel 5.3 kerangka kurikulum SD tahun 1968. Ini adalah tabel bagi sekolah yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa daerah di kelas 1 sampai dengan kelas 3. Dan segi pendidikannya pun terbagi menjadi 3. Pembinaan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Dan ini tabel 5.4 kerangka kurikulum SD tahun 1968. Tabel ini adalah tabel bagi sekolah yang menggunakan bahasa pengantarnya yaitu bahasa Indonesia dari kelas 1. Terdapat 3 bidang atau 3 kelompok pendidikan juga. Profil kurikulum SD tahun 1975. Kurikulum tahun 1968 yang telah dilaksanakan di berbagai sekolah ternyata dipandang kurang sesuai lagi dengan kondisi masyarakat pada masa pembangunan 5 tahun tahap kedua atau pelita kedua. Terdapat sejumlah fenomena yang mempengaruhi perlu adanya perubahan pendidikan selama pelita 1 yang dimulai pada tahun 1969
telah melaksanakan gagasan-gagasan baru dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Hasil analisis dan penilaian mendorong pengajuan kembali terhadap kebijakan pendidikan nasional. Masuknya inovasi dalam sistem belajar mengajar yang dinilai lebih efisien dan efektif, serta banyaknya keluhan masyarakat terhadap mutu lulusan pendidikan sekolah dasar yang menuntut adanya peninjauan kembali serta pendidikan yang sedang dilaksanakan. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nasional digariskan dalam Ketetapan MPR RI nomor 4/MPR tahun 1973 tentang GBHN. Menuntut adanya perubahan. Dalam GBHN tersebut dinyatakan bahwa dasar pendidikan nasional ialah falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dari latar belakang tersebut, maka mulai tahun 1975 dikembangkan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum SD tahun 1975 yang merupakan tonggak perubahan yang lebih nyata dan lebih mantap dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum SD tahun 1975 dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah dasar. Secara umum mengharapkan kelulusannya. Yang pertama, memiliki sifat-sifat sebagai dasar warga negara yang baik. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar. Secara lebih khusus, tujuan pendidikan sekolah dasar adalah agar lulusannya memiliki kemampuan seperti berikut. Yang pertama, dalam bidang pengetahuan. Yang kedua, dalam bidang keterampilan. Yang ketiga, dalam bidang nilai dan sikap. Kurikulum SD tahun 1975 juga menuntut pendekatan yang berinteraksi kepada tujuan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan integratif. Yang kedua, pendekatan sistem, dan yang ketiga, pendekatan ekosistem. Struktur kurikulum SD tahun 1975 terdiri atas 3 program, diantaranya yaitu 1. Program pendidikan umum, 2. Program pendidikan akademis, 3. Program pendidikan keterampilan. Program pendidikan tersebut di sekolah dasar diwujudkan dalam bidang studi dengan alokasi waktu sebagai berikut. Berikut adalah tabel 5.5, yaitu tentang struktur program kurikulum SD pada tahun 1975. Terdiri dari 9 bidang studi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi dari beberapa tahun ke belakang, pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan di setiap tahunnya. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari modul 5 kegiatan belajar 1. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk kegiatan belajar 2 akan dijelaskan oleh Ibu Nurseri Eka Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurseri Eka Hayati akan mempresentasikan modul 5 profil kurikulum sekolah dasar pada kegiatan belajar 2 tentang kurikulum sekolah dasar tahun 1984 sampai dengan tahun 2004. Yang pertama adalah kurikulum SD tahun 1984. Pengembangan kurikulum SD tahun 1984 berorientasi pendekatan proses belajar mengajar yang diarahkan agar murid memiliki kemampuan untuk memproses perolehannya. Kemudian kurikulum SD tahun 1984 mengacu kepada 3 aspek perkembangan murid, yaitu yang pertama, ranah kognitif yang berisi kemampuan berpikir. Kemudian yang kedua, ranah afektif yang mengungkapkan pengembangan sikap. Dan yang ketiga, ranah psikomotorik yang berisi kemampuan dalam bertindak. Materi kurikulum 1984 pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan materi kurikulum 1975. Yang berbeda adalah organisasi pelaksanaannya.
Kemudian kurikulum 1984 dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan-bahan dan buku-buku yang ada, sesuai dengan tujuan pendidikan dasar, bidang studi yang diarahkan, dan alokasi waktu yang dapat disajikan dalam struktur program kurikulum, seperti contoh pada tabel berikut ini. Pada tabel tersebut, struktur program pendidikan kurikulum SD tahun 1984 terdapat 11 mata pelajaran. Kemudian ada jam pelajarannya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kegiatan yang berhubungan dengan program pendidikan, kegiatan kurikuler yang dilaksanakan dalam kurikulum tahun 1984 itu meliputi yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan sesuai dengan struktur program kurikulum yang berlaku pada masing-masing pelajaran. Kemudian yang kedua adalah kegiatan kokurikuler, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran intrakurikuler dan bertujuan agar murid lebih mendalami dan menghayati apa yang dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler tersebut. Kemudian yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran intrakurikuler dan kokurikuler, yaitu yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah, dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan murid. Kemudian, prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam kurikulum SD 1984 yaitu yang pertama, kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan tuntutan kebutuhan murid pada umumnya dan kebutuhan murid secara individual sesuai dengan minat dan bakatnya serta kebutuhan lingkungannya. Yang kedua, pengembangan kurikulum dilakukan bertahap dan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, kurikulum dikembangkan untuk membuka kemungkinan pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Dan yang keempat, kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan keluasan program dan pelaksanaannya atau prinsip fleksibilitas. Kemudian selanjutnya adalah profil kurikulum SD tahun 1994. Pada kurikulum pendidikan dasar tahun 1994 disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kesenian. Kurikulum pendidikan dasar yang berkenaan dengan sekolah dasar menekankan kemampuan dan keterampilan dasar baca, tulis, dan berhitung. Mata pelajaran yang dilakukan dalam kurikulum SD tahun 1994 yaitu mencakup 9 mata pelajaran, yaitu yang pertama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang kedua pendidikan agama, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima ilmu pengetahuan alam, yang keenam ilmu pengetahuan sosial, 7 kerajinan tangan dan kesenian, 8 pendidikan jasmani dan rohani, yang kesembilan muatan lokal. Program pengajaran dalam kurikulum 1994 ini terbagi menjadi 2, yaitu program kurikuler dan ekstrakurikuler. Program kurikuler memuat jenis-jenis mata pelajaran yang ada pada kurikulum 1994. Sedangkan program ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah profil kurikulum SD tahun 2004. Kurikulum tahun 2004 dikembangkan atas 2 prinsip, yaitu yang pertama adalah prinsip pengembangan. Prinsip pengembangan di sini berkaitan dengan 9 prinsip, yaitu yang pertama adalah peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan nilai-nilai budaya.
Yang kedua, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Yang ketiga, penguatan integritas nasional. Yang keempat, perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. Yang kelima, pengembangan kecakapan hidup. Yang keenam, pilar pendidikan. Yang ketujuh, komprehensif dan berkesinambungan. 8, belajar sepanjang hayat. Dan 9, diversifikasi kurikulum. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu prinsip pelaksanaan. Prinsip pelaksanaan di sini meliputi 4 prinsip. Yang pertama, kesamaan memperoleh kesempatan. Yang kedua, berpusat pada anak. Yang ketiga, pendidikan menyeluruh dan kemitraan. Dan yang keempat adalah kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Pengembangan kurikulum 2004 meliputi pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum, seperangkat bahan kajian, mata pelajaran, pedoman, silabus, dan bahan ajar. Dalam kurikulum 2004 ada yang disebut dengan Standar Kompetensi Lulusan atau SKL, yang merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai oleh peserta didik sebagai hasil belajarnya dalam setiap satuan pendidikan. Nah, SKL ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan membiasakan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Yang kedua, mengenali dan menjalani hak dan kewajiban diri, beretos kerja, dan peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, berpikir secara logis, kritis, dan kreatif, serta berkomunikasi melalui berbagai media. Yang keempat, menyenangi keindahan. Yang kelima, membiasakan hidup bersih, bugar, dan sehat. Yang keenam, memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air. SKL sebagaimana tadi yang sudah disebutkan, kemudian dijabarkan ke dalam standar isi yang memuat bahan kajian dan mata pelajaran serta kegiatan belajar pembiasaan. Kompetensi dalam bahan kajian disajikan secara bertahap dan berkesinambungan dalam bentuk pemeringkatan kelas dan level. Kurikulum 2004 juga dikenal dengan istilah kompetensi lintas kurikulum, yang merupakan kecakapan hidup dan belajar sepanjang hayat yang dibakukan dan harus dicapai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar secara berkesinambungan. Struktur kurikulum dalam kurikulum tahun 2004 berisi sejumlah mata pelajaran, kegiatan belajar pembiasaan, dan alokasi waktu. Mata pelajaran mengutamakan kegiatan instruksional yang berjadwal dan berstruktur. Kegiatan belajar pembiasaan mengutamakan kegiatan pembentukan dan pengendalian perilaku yang diwujudkan dalam kegiatan rutin, spontan, dan pengenalan unsur-unsur penting kehidupan masyarakat. Alokasi waktu menunjukkan satuan waktu yang digunakan untuk tatap muka. Demikian presentasi dari saya modul 5 pada kegiatan belajar 2 tentang kurikulum sekolah dasar tahun 1984 sampai dengan tahun 2004. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.